Hai semuanya, bersama saya Miss Meta. Di PPT kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung daftar belanja hingga harga jual. Yang pertama, kita harus membuat daftar belanja. Ada 6 poin yang harus diperhatikan. 1. Nama menu dan jumlah porsi. 2. Harus membuat tabel yang berisi nama bahan, kebutuhan, harga satuan, dan total harga. 3. Cari tahu harga tiap bahan dan satuan beratnya. Misalkan, harga garam satu bungkusnya Rp3.000, maka ditulis 3.000 per bungkus dalam kurung 200 gram. Jadi kalian harus tahu dalam satu bungkus beratnya berapa gram. 4. Cari tahu model kemasan dan harga. 5. Cari referensi harga bahan yang paling murah. Karena harga bahan makanan yang belum diolah dapat mempengaruhi harga jual nantinya. 6. Urutkan bahan utama terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian perlu menentukan standar berat bahan utama dalam satu kemasan. Ada nama bahan dan berat mentah minimal. Yang pertama, beras, kurang lebih 80-90 gram per porsinya. 2. Ikan utuh, dibutuhkan 1 pieces atau ukuran tergantung besar ikan yang diinginkan. 3. Ayam potong, 1 kilo menjadi 10 potong atau 85-100 gram per porsinya. 4. Ayam atau ikan filet, jika disajikan tanpa tepung, bahan mentahnya kurang lebih 80 gram. Jika disajikan dengan tepung, bahan mentahnya kurang lebih 60 gram. 5. Daging, jika disajikan tanpa tepung, bahan mentahnya kurang lebih 80 gram. Jika disajikan dengan tepung, bahan mentahnya kurang lebih 60 gram. 6. Sayur, kurang lebih 40 gram, yaitu berat bersih tanpa kulit atau akar atau lain-lain. 7. Saus siram dalam keadaan matang, kurang lebih 30 gram atau kurang lebih 40% dari berat hewani. NB, tabel ini contoh untuk nasi dan lauk. Jika makanan sepinggan atau snack atau dessert akan berbeda bahan dan beratnya. Kalian harus mencoba resep standar dengan kemasan yang digunakan. Yang pertama yang perlu kalian buat adalah 1. Daftar belanja. Ini adalah contoh tabel belanja yang saya buat. Yang pertama ada nama menu dan jumlah porsi. 2. Tabel. 3. Bahan utama paling atas. 4. Satuannya harus bisa dihitung. Yang tidak diperbolehkan adalah kebutuhan ditulis 1 siung, 1 sendok teh, 1 SDM atau 1 sendok makan, secukupnya, dengan harga satuan kilogram, gram, mili, dan lain-lain. Jika seperti itu maka tidak bisa dihitung. Jadi, semua kebutuhan harus tertulis dengan takaran yang jelas. Cara menghitung dengan satuan sama. Saya ambil contoh nomor 2, water. Rumusnya adalah harga dibagi satuan dikali kebutuhan sama dengan 6.000 dibagi 19 dikali 16 sama dengan 5.052. NB boleh angka asli atau tanpa dibulatkan agar harga tidak membengkak. Berikutnya, contoh daftar belanja mixed vegetable dan chicken teriyaki. Cara menghitung dengan satuan beda. Saya ambil contoh nomor 9, salt. Rumusnya, harga dibagi satuan dikali kebutuhan sama dengan 12.000 dibagi 1.000 dikali 50 sama dengan 600.
NB dibagi 1000 karena dari kilogram dihitung ke gram. Nomor 2, harga jual atau selling price. Perlu kalian ketahui, sebelum kita menghitung harga jual, kita perlu menghitung kemasan yang digunakan. Setelah semua daftar bahan makanan dimasukkan, maka yang terakhir adalah packaging atau kemasan. Setelah itu, ditotal sehingga disebut cost. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung selling price versi Dudi atau hotel. Yang pertama, masukkan cost-nya terlebih dahulu, yaitu 904.850. Untuk expand, saya ambil contoh 10%. Jika dihitung 10% dikali 904.850, hasilnya 9485. Lalu food cost dan expand ditambahkan menjadi 995.335. Lanjut ke selling price. Selling price saya ambil contoh 35%. Maka rumusnya 35% dikali 995.335 menjadi 348.367,25. Total selling price setelah ditambahkan semua menjadi Rp1.343.702,2. Jangan lupa perlu diingat bahwa daftar belanja ini dibuat untuk 100 porsi. Maka perhitungannya 1.343.702,2 dibagi 100 porsi yaitu Rp13.437,022. Disarankan untuk angka terakhir dibulatkan kelipatan 500, yaitu menjadi Rp13.500 per porsi. Menghitung harga jual atau selling price versi Dudi atau hotel ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, cara hitungnya lebih simpel. Dan yang kedua, untungnya lebih banyak. Tetapi kelemahannya adalah harga jual lebih tinggi jika dipasarkan di daerah kita, sehingga besar kemungkinan akan susah laku. NB, persen dari selling price boleh diturunkan atau dinaikkan atau tidak wajib 35%. Berikutnya, cara menghitung selling price versi sekolah. Yang pertama ada bahan pokok atau cost, yaitu 904.850. Yang kedua ada biaya variabel, meliputi bahan bakar 5% dari bahan pokok. Rumusnya yaitu 5% dikali 904.850 menjadi 4524,25. Berikutnya alat 10%. Rumusnya 10% dikali 904.850 menjadi 9048,5. Tenaga kerja 10%, rumusnya 10% dikali 904.850 menjadi 9048,5. Lalu, bahan pokok ditambahkan biaya variabel menjadi 927.471,25. Laba 10% diambil dari total bahan pokok dan variabel. Rumusnya 10% dikali 927.471,25 menjadi 92747,125. Sehingga didapatkan harga jual dari hasil pertambahan semuanya yaitu 1.020.218,375. Harga jual tersebut masih harga jual untuk 100 porsi. Jika ingin mengetahui harga per porsinya, maka 1.020.218,375 dibagi 100 porsi. Ditemukan hasilnya 10.202,184. Jika dibulatkan menjadi Rp10.500 per porsi.
Menghitung harga jual atau selling price versi sekolah memiliki kelebihan dan kelemahan. Antara lain, kelebihannya, harga jual lebih rendah jika dipasarkan di daerah kita, kemungkinan mudah laku. Kelemahannya yaitu cara hitung lebih rumit dan untung lebih sedikit. NB, persen dari laba boleh diturunkan atau dinaikkan, tidak wajib 10%. Intinya disesuaikan dengan mangsa pasar yang dituju. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dengan PPT ini kalian dapat lebih mudah dalam membuat daftar belanja serta menghitung harga jual. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Happy Teacher. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.